moneter 1998 membawa Indonesia ke dalam kondisi yang penuh ketidakpastian. Nilai rupiah anjlok, perekonomian melemah, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun. Di tengah situasi tersebut, Indonesia membutuhkan sosok yang membawa perubahan dan mencari solusi untuk permasalahan yang terjadi pada saat itu. Menariknya, sosok yang kemudian dipercaya untuk memimpin bangsa bukanlah seorang politikus maupun jenderal, namun adalah seorang insinyur yang bernama Baharudin Yusuf Habibie. Lalu, bagaimana latar belakang dan pola pikir dari seorang engineer dapat membantunya dalam menghadapi salah satu masa tersulit dalam sejarah Indonesia? Mari kita telusuri lebih lanjut bagaimana perjalanan dan kontribusinya bagi bangsa Indonesia. Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Sejak kecil, ia dikenal memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Ia bukan anak yang hanya menerima jawaban, ia selalu ingin mengetahui alasannya. Banyak anak melihat sebuah benda, Habibie melihat sebuah sistem. Ia ingin memahami bagaimana sesuatu bekerja. Cara berpikir inilah yang kelak membentuk dirinya menjadi seorang engineer. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Habibie melanjutkan studi teknik mesin di Institut Teknologi Bandung. Namun, perjalanan itu baru permulaan. Habibie melanjutkan pendidikan ke Jerman Barat. Di negeri yang asing, ia harus menghadapi bahasa baru, budaya baru, dan tekanan akademik yang sangat tinggi. Namun, ia percaya masalah tidak untuk dihindari, masalah harus dipecahkan. Di dunia dirgantara, keretakan kecil pada badan pesawat bisa berujung bencana besar. Habibie mengembangkan teori yang membantu memprediksi penyebaran retakan tersebut. Kontribusinya begitu penting hingga ia dikenal sebagai Mr. Crack. Karir Habibie berkembang pesat. Ia menjadi salah satu insinyur yang dihormati di industri penerbangan Jerman. Masa depannya terlihat sangat cerah. Saat banyak orang bermimpi bekerja di luar negeri, Habibie justru memilih pulang. Ia membawa ilmu, pengalaman, dan mimpi besar untuk Indonesia. Setelah kembali ke Indonesia, Habibie tidak hanya membawa ilmu dan pengalaman dari Jerman, ia juga membawa sebuah visi besar, yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara yang mampu menguasai teknologi tinggi. Pada masa itu, banyak pihak yang meragukan kemampuan Indonesia untuk membangun industri pesawat sendiri. Teknologi dirgantara dianggap terlalu rumit dan membutuhkan biaya yang sangat besar. Namun, Habibie memiliki keyakinan yang berbeda. Menurutnya, sebuah bangsa tidak akan maju jika hanya menjadi pengguna teknologi. Bangsa tersebut harus mampu menciptakan dan mengembangkan teknologinya sendiri. Melalui IPTN atau Industri Pesawat Terbang Nusantara, Habibie mulai membangun fondasi industri dirgantara nasional. Ia mengumpulkan para insinyur terbaik Indonesia dan mendorong mereka untuk terus berinovasi. Langkah ini menjadi bukti bahwa mimpi besar dapat diwujudkan melalui ilmu pengetahuan, kerja keras, dan juga keberanian untuk mencoba. Salah satu hasil paling membanggakan dari perjalanan tersebut adalah lahirnya pesawat N250. Pesawat ini merupakan hasil karya para insinyur Indonesia yang dikembangkan dengan teknologi modern pada masanya. Kehadiran N250 bukan sekedar pencapaian dalam dunia penerbangan. Pesawat ini menjadi simbol bahwa Indonesia mampu berdiri sejajar dengan negara-negara maju dalam bidang teknologi. Bagi Habibie, N250 adalah bukti bahwa sumber daya manusia Indonesia memiliki kemampuan yang luar biasa jika diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat. Keberhasilan ini membangkitkan optimisme bahwa Indonesia dapat menjadi bangsa yang mandiri dalam penguasaan teknologi. Namun, ketika berbagai pembangunan sedang berjalan, Indonesia menghadapi ujian yang sangat berat. Krisis moneter Asia yang dimulai pada tahun 1997 memberikan dampak besar terhadap perekonomian Indonesia.
Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Harga kebutuhan pokok meningkat drastis. Banyak perusahaan mengalami kesulitan hingga akhirnya bangkrut. Jutaan pekerja kehilangan pekerja dan kondisi sosial masyarakat semakin memburuk. Krisis yang awalnya hanya berupa masalah ekonomi, perlahan berkembang menjadi masalah sosial dan politik yang memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Ketika kondisi ekonomi semakin memburuk, gelombang demonstrasi mulai terjadi di berbagai daerah. Mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi mereka. Tekanan terhadap pemerintah semakin besar dari hari ke hari. Setelah memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade, Presiden Soeharto akhirnya mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998. Peristiwa ini menjadi salah satu titik penting dalam sejarah Indonesia dan menandai dimulainya era reformasi. Setelah pengunduran diri Presiden Soeharto, Baharudin Yusuf Habibie dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Tugas yang dihadapinya tidaklah mudah. Ia menerima amanah ketika kondisi ekonomi sedang terpuruk, kepercayaan masyarakat menurun, dan stabilitas politik berada dalam situasi yang tidak menentu. Banyak pihak meragukan kemampuannya untuk memimpin negara di tengah krisis yang begitu besar. Namun, Habibie memilih untuk fokus pada solusi dan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memperbaiki keadaan. Latar belakang Habibie sebagai seorang engineer memberikan cara pandang yang unik dalam menghadapi masalah. Dalam dunia teknik, setiap permasalahan harus dipahami terlebih dahulu sebelum dicari solusinya. Seorang engineer tidak hanya melihat gejala yang muncul di permukaan, tetapi juga mencari akar penyebab dari suatu masalah. Pendekatan yang sama diterapkan Habibie ketika memimpin Indonesia. Ia melihat negara sebagai sebuah sistem yang kompleks. Ketika sistem tersebut mengalami gangguan, maka diperlukan analisis yang tepat agar solusi yang diberikan dapat berjalan secara efektif. Pola pikir yang sistematis dan berbasis data, inilah yang menjadi salah satu ciri khas kepemimpinannya. Selama masa pemerintahannya, Habibie mengambil berbagai langkah untuk membantu pemulihan ekonomi Indonesia. Pemerintah melakukan reformasi pada sektor perbankan yang saat itu mengalami banyak permasalahan. Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Kerjasama dengan berbagai lembaga internasional dilakukan untuk mendukung proses pemulihan ekonomi. Meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar, berbagai langkah tersebut menjadi bagian penting dalam proses pemulihan Indonesia setelah krisis moneter. Selain fokus pada pemulihan ekonomi, Habibie juga melakukan berbagai perubahan dalam bidang politik dan demokrasi. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah memberikan ruang yang lebih luas bagi kebebasan pers. Masyarakat mulai memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi. Habibie juga mempersiapkan pelaksanaan pemilu yang lebih demokratis sebagai bagian dari proses reformasi nasional. Berbagai kebijakan tersebut menjadi fondasi penting bagi perkembangan demokrasi Indonesia hingga saat ini. Kisah hidup B.J. Habibie memberikan banyak pelajaran bagi generasi muda, khususnya mahasiswa teknik. Ia menunjukkan bahwa ilmu teknik tidak hanya digunakan untuk merancang mesin atau membangun teknologi. Lebih dari itu, ilmu teknik mengajarkan kemampuan berpikir kritis, menganalisis masalah, dan mencari solusi yang tepat. Kemampuan tersebut dapat diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam dunia industri, penelitian, maupun kepemimpinan. Habibie menjadi contoh bahwa seorang engineer dapat memberikan dampak yang besar bagi masyarakat dan negaranya.
Di balik berbagai pencapaian yang diraih Habibie, terdapat sosok yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam setiap langkah kehidupannya. Sosok tersebut adalah Hasri Ainun Habibie. Hubungan mereka tidak hanya dibangun atas dasar cinta, tetapi juga kepercayaan, pengorbanan, dan juga kesetiaan. Dalam berbagai kesempatan, Habibie sering menyampaikan betapa pentingnya peran Ainun dalam perjalanan hidupnya. Kisah mereka menjadi inspirasi tentang arti keluarga, kesetiaan, dan dukungan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Hingga saat ini, nama B.J. Habibie tetap dikenang sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam perkembangan teknologi Indonesia. Warisan yang ditinggalkannya tidak hanya berupa pesawat atau lembaga yang pernah ia bangun. Warisan terbesar Habibie adalah semangat untuk terus belajar, berinovasi, dan berani bermimpi besar. Ia membuktikan bahwa anak bangsa mampu menghasilkan karya yang diakui dunia. Semangat inilah yang terus menginspirasi generasi muda Indonesia untuk berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Itu merupakan sebuah kompilasi video dari seorang tokoh yaitu B.J. Habibie. Kesimpulan yang dapat kita dapatkan dari tokoh B.J. Habibie, yang pertama adalah tentunya pendidikan dan kerja keras merupakan kunci untuk mencapai sebuah prestasi. Kedua, pola pikir seorang engineer dapat diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk kepemimpinan. Lalu yang ketiga, teknologi dan inovasi dapat menjadi sarana untuk membangun kemajuan bangsa. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa teknik industri diharapkan tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan saja atau sekedar teori saja, tapi juga diharapkan dapat memberikan solusi yang nantinya akan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Nah, contohnya adalah B.J. Habibie, seorang engineer yang dapat mengubah masa depan bangsa Indonesia. Sekian dari kami, kelompok 1 Kepemimpinan